Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika tidak mau bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia. Ini adalah bentuk kekecewaan Sri Mulyani karena rakyat Indonesia menolak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, sehingga membuat statement yang menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya, Anda tidak perlu kecewa, Bu. Harusnya Anda bangga karena rakyat Indonesia semakin hari semakin pintar. Emang mau bangsa Indonesia ini bodoh terus? Dan rakyatnya dibodoh-bodohin sama pejabat negara? Seharusnya Anda bertanya, yang pertama, mengapa rakyat Indonesia menolak kenaikan pajak? Bukankah ini adalah rasa bentuk kekecewaan, sakit hati, dan ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada pejabat negara? Yang kedua, apakah selama ini rakyat Indonesia tidak membayar pajak? Kemana pajak yang telah disetorkan kepada pemerintah? Apakah rakyat menikmati? Atau justru pejabat negara yang menikmati? Yang ketiga, rakyat Indonesia ini sebenarnya mau dipajakin atau dipalakin dengan berbagai pajak dan biaya-biaya yang tidak jelas. Kenaikan PPN, iuran tapera, pengurangan atau penghapusan subsidi BBM, kenaikan iuran BPJS. Yang keempat, mengapa tidak saja berbagai fasilitas dan tunjangan-tunjangan yang telah diberikan kepada pejabat negara itu dipotong 50%? Anggaran perumahan dinas yang konon katanya sampai 50 juta sebulan, belum lagi termasuk tunjangan-tunjangan yang lain yang bisa mencapai ratusan juta sebulan, dipotong 50%, Bu. Toh, yang duduk di sono yang konon katanya mewakili rakyat tidak bekerja apa-apa. Kalau mewakili rakyat, boleh dong wakili rakyat, anggaran mereka dipotong 50% untuk membayar pajak rakyat. Boleh kan? Yang kelima, Ibu harusnya punya data dong. Dari tahun 2020 sampai 2024, sudah berapa banyak generasi muda Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura dengan berbagai alasan. Yang pertama, lebih gampang mencari kerja. Yang kedua, biaya hidup lebih murah. Yang ketiga, standar hidup lebih bagus. Dan yang keempat, pajak yang dibayar relatif lebih murah. Ya, Ibu harusnya punya datanya. Jadi bukan ceplos-ceplos doang ya, Bu. Nah, belum lagi Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim bahwasannya pemerintah berhasil menekan inflasi dengan adanya deflasi yang 5 bulan berturut-turut. Aduh, Pak. Tahu kan? Karena semakin banyak beban yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, semakin pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia, sehingga membuat kelas menengah itu turun kelas. Daya belinya tidak ada, mengakibatkan deflasi 5 bulan berturut-turut. Jadi tidak ada prestasi dari pemerintah. Ya, itu bukan prestasi dari pemerintah. Jangan terus-terusan membodohi rakyat Indonesia. Dan yang lebih konyolnya, Menteri PMK, Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, kalau kelas menengah turun kelas itu tidak masalah. Yang penting tidak miskin ekstrim. Konyol. Semakin tua kita, harusnya kita semakin bijaksana dan bijak sini, bukan semakin bijaksana dan bijak sini. Jadi jangan terus-terusan membuat statement yang seakan-akan itu adalah prestasi pemerintah dan membuat statement yang terus-menerus membodohi masyarakat Indonesia.